Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, saat ini Tuhan perjumpakan lagi kita lewat media sosial ini. Dan kita juga bersyukur sebab oleh tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, kita sudah melewati bulan April, dan oleh penghantaran Tuhan kita sudah memasuki bulan yang kelima di tahun 2024 ini, yaitu bulan Mei. Nah, pada saat ini perkenankan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memikirkan satu bagian Alkitab yang menjadi bahan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masih Injil di Minahasa pada tanggal 5 Mei dan satu minggu ke depannya. Nah, bagian Alkitab itu terdapat di dalam Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Nah, sebelum kita memikirkan akan bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, maka terlebih dahulu saya mengajak kita menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang senantiasa menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Terpujilah Engkau yang menuntun memelihara kami hingga boleh berada di bulan yang baru, bulan Mei tahun 2024 ini. Dan kami sadari betapa Engkau merindukan kami terus menjalani hidup berdasarkan petunjuk-petunjuk-Mu. Firman-Mu, Tuhan, adalah kompas bagi kami. Dan karena itu sekarang ini kami hendak memikirkannya, sekaligus kami belajar pada satu bagian Alkitab dalam rangka untuk memberitakannya dalam pelayanan-pelayanan pemberitaan firman Tuhan di tanggal 5 Mei nanti dan bahkan di satu minggu ke depannya. Karena itu kami memohon Roh Kudus Tuhan mengurapi sekalian kami dan mengaruniakan kepada kami hikmat serta pengetahuan untuk dapat memahami akan pikiran-pikiran Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai 15. Ulangan 24 ayat 10 sampai 15 berkata begini. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema pembahasan akan bagian firman Tuhan untuk Gereja Masih Injil di Minahasa pada tanggal 5 Mei hari Minggu dan sampai hari Sabtu ke depannya itu adalah jangan menahan upah, ya. Sekali lagi, jangan menahan upah. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya pikir tema ini adalah
sebuah tema yang barangkali dikaitkan dengan peringatan Hari Pekerja atau Hari Buruh Nasional yang dirayakan pada tanggal 1 Mei yang lalu. Ya, pada tanggal 2 Mei dilaksanakan juga perayaan Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas. Namun kali ini kita hendak berefleksi dari firman Tuhan dalam rangka konteks perayaan atau peringatan Hari Buruh Nasional di tengah-tengah bangsa dan negara Republik Indonesia ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kitab Ulangan itu dalam naskah Ibraninya disebut dengan nama Hadep Harim, yang artinya perkataan. Jadi Hadep Harim itu artinya perkataan. Nama itu diambil dari kalimat-kalimat awal yang tertulis di dalam kitab ini, yang berbunyi, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan. Jadi nama Hadep Harim atau yang berarti perkataan itu mencerminkan konten, isi dari kitab Ulangan ini. Apa isi dari kitab Ulangan ini? Yaitu perkataan-perkataan atau pidato atau khotbah dari Musa pemimpin Israel tentang perbuatan-perbuatan Allah yang membebaskan umat Israel dari Mesir, yang memelihara mereka di padang gurun, dan yang sementara membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tetapi juga yang berisi tentang hukum-hukum yang diberikan Allah kepada mereka, agar mereka tidak melupakan segala perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah itu, lalu hidup dalam kesetiaan serta ketaatan kepada Allah. Nah, itu nama kitab Ulangan ini dalam bahasa Ibraninya, Hadep Harim. Lalu dalam bahasa Yunani, jadi Alkitab Perjanjian Lama yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta. Itu dilakukan kira-kira pada abad ketiga sebelum Masehi. Jadi Septuaginta itu sudah ada sebelum Masehi. Nah, dalam bahasa Yunani, kitab Ulangan ini disebut dengan istilah Deuteronomi, dari dua kata, yaitu deutros artinya yang kedua atau ulangan, dan kata yang kedua adalah nomos yang artinya hukum. Jadi nama kitab Ulangan dalam bahasa Yunani ialah Deuteronomi, yang artinya kitab yang berisi perkataan-perkataan Musa, yang berisi pengulangan kembali akan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah yang pernah disampaikan kepada umat Israel di padang gurun Sinai. Nah, kini umat Israel dalam konteks kitab Ulangan ini adalah umat Israel generasi baru yang lahir di tengah-tengah padang gurun itu, menjadi besar di sana. Kita ingat Israel di padang gurun itu ada 40 tahun lamanya. Dan sekarang generasi baru Israel itu telah berada di seberang sungai Yordan dan siap memasuki tanah Kanaan. Maka Musa menyampaikan kembali hukum-hukum Allah itu supaya mereka mengingatnya dan menerapkannya sebagai wujud kesetiaan mereka kepada Tuhan. Jadi dalam Alkitab kita, Alkitab berbahasa Indonesia, nama kitab ini adalah Ulangan. Dan berarti itu diturunkan dari nama dalam bahasa Yunaninya, yaitu apa tadi? Deuteronomi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Perjanjian Lama terdapat lebih dari 600 hukum. Dan tentu diharapkan agar orang-orang Israel menaati hukum-hukum Allah itu sebagai bukti kesetiaan mereka kepada Allah. 600 lebih hukum itu tertulis di dalam 4 kitab, yaitu Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, jadi kitab Kejadian itu masuk dalam 5 kitab yang disebut kitab Taurat, tetapi
Kitab Kejadian itu sendiri oleh karena berisi narasi tentang bapak-bapak leluhur Israel, maka hal hukum-hukum Allah untuk umat Israel itu nanti tercatat dari kitab Keluaran. Jadi hanya 4 kitab yang secara eksplisit mencatat tentang hukum-hukum Allah yang diberikan kepada Israel, yaitu sekali lagi Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lalu hukum-hukum tersebut kemudian disebut sebagai hukum Taurat. Nah, 600-an lebih hukum Taurat itu terdiri dari 10 hukum dasar, atau yang dikenal juga dengan istilah dasatita. 10 titah, 10 perintah, 10 hukum. Dan 600-an peraturan penjabarannya. Kalau saya tidak salah ada 613 peraturan penjabaran dari 10 hukum dasar itu. Nah, di dalam 600-an peraturan penjabaran itu ada kelompok aturan yang berbicara tentang bagaimana umat Israel menjalankan ibadahnya. Ada kelompok aturan yang berbicara tentang bagaimana umat berperilaku dalam kaitan dengan sesamanya. Dalam hal ini dalam berelasi dengan sesama. Dan ada juga kelompok aturan yang berbicara tentang bagaimana umat Israel menjalani kehidupan sebagai satu bangsa. Nah, Tuhan Yesus kemudian menyimpulkan semua hukum yang berjumlah 600-an lebih peraturan itu dalam 2 substansi saja, yaitu perintah untuk mengasihi Allah dan perintah untuk mengasihi sesama. Itu 2 substansi dari 600-an lebih hukum Taurat itu. Nah, saudara-saudara, menjadi pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan ialah, apakah hukum Taurat Israel itu berlaku bagi kita umat Kristen? Bagaimana rumusan-rumusan hukum itu berlaku bagi kita? Dan bila memang umat Kristen harus melakukannya, bagaimana mungkin kita umat Kristiani melakukan hukum-hukum Taurat itu seperti yang tertulis itu, karena sekarang ini tidak ada lagi bait suci dengan 3 ruangan, yaitu ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Bagaimana mungkin kita melakukannya di gedung gereja kita yang tidak ada mezbah tempat mempersembahkan korban hewan? Maka saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan itu, mari kita melihat beberapa hal yang menjadi prinsip hermeneutik yang penting dalam memahami hukum Taurat Perjanjian Lama, seperti yang dicatat oleh 2 orang ahli Biblika yang bernama Gordon Fee dan Douglas Stuart dalam buku mereka yang berjudul Hermeneutik. Yang pertama, saudara, Taurat Perjanjian Lama adalah suatu perjanjian atau covenant. Suatu perjanjian adalah suatu kontrak yang mengikat 2 pihak yang terlibat di dalam perjanjian itu. Keduanya mempunyai kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian atau MOU itu. MOU, Memorandum of Understanding. Ya, itulah istilah dalam zaman sekarang ini, di mana ada 2 pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak, disebut MOU. Nah, Taurat adalah perjanjian atau MOU yang mengikat 2 pihak yang terlibat di dalam perjanjian itu, yaitu Allah sendiri dan umat Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum Taurat Perjanjian Lama bukanlah wasiat bagi kita sekarang. Ya, jadi istilah wasiat itu adalah istilah lain dari perjanjian. Nah, perjanjian lama adalah wasiat yang sudah lama atau tidak berlaku lagi secara langsung atau secara mengikat bagi umat perjanjian baru. Terkecuali kalau wasiat itu dibawa kembali di dalam perjanjian baru, diperbaharui di dalam perjanjian baru. Nah, ini penting untuk kita ingat, saudara-saudara. Jadi, tak satu pun dari hukum Taurat Perjanjian Lama yang mengikat kita.
kecuali hukum-hukum itu dibaharui di dalam perjanjian baru, dinyatakan kembali atau diteguhkan kembali atau dikonfirmasi lagi di dalam perjanjian baru, maka baru itu berlaku bagi kita. Memang sebagaimana perjanjian lama menuntut kesetiaan umat kepada Allah, perjanjian baru juga sama, masih menuntut kesetiaan kepada Allah. Namun, cara-cara orang menunjukkan kesetiaan itu sudah berubah. Jadi misalnya dalam perjanjian lama Tuhan memerintahkan sunat sebagai tanda perjanjian. Dan dalam perjanjian baru, sunat itu diganti dengan baptis. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan agar supaya orang-orang yang percaya kepadanya itu dibaptis. Perjanjian lama berbicara tentang persembahan hewan korban, tentang perpuluhan, tentang persembahan buah sulung. Dan di perjanjian baru berbicara tentang persembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, Roma 12 ayat 1 itu. Juga tentang persembahan yang dipersembahkan dengan hati yang rela dan sesuai dengan kemampuan, seperti yang dikatakan di 2 Korintus 8 ayat 12. Nah, jadi saudara-saudara, sepanjang hukum Taurat perjanjian lama itu tidak dibawa kembali, dibaharui di dalam perjanjian baru, maka itu tidak berlaku kepada kita. Maka yang ketiga, jelas bahwa ada beberapa hukum dalam perjanjian lama yang tidak dibaharui dalam perjanjian baru. Apa itu? Yaitu hukum-hukum perdata bangsa Israel. Hukum-hukum perdata adalah peraturan-peraturan tentang bentuk hukuman untuk berbagai kejahatan, baik kejahatan besar maupun kejahatan kecil. Nah, hukum-hukum itu hanya berlaku bagi warga negara Israel kuno. Jadi contoh misalnya kedapatan bersinah, maka perempuan itu harus dibawa keluar wilayah kota tempat tinggal Israel atau perkemahan tempat tinggal Israel, lalu dirajam dengan batu sampai mati. Nah, itu tidak berlaku bagi kita sekarang. Hukum-hukum itu hanya berlaku bagi warga negara Israel kuno, dan kita sekarang bukanlah warga negara Israel kuno. Juga yang tidak berlaku lagi bagi kita sekarang adalah hukum-hukum keagamaan Israel. Karena itu tidak diperbaharui lagi dalam perjanjian baru. Yaitu misalnya peraturan-peraturan tentang praktek penyembahan kepada Allah yang mencakup misalnya peralatan-peralatan yang dipakai dalam peribadahan, tugas-tugas para imam, jenis binatang yang akan dipersembahkan, tata cara penyembelihan korban, tata cara memasak korban, dan tata cara memakan daging korban dari hewan yang dipersembahkan itu. Itu semua tidak diperbaharui lagi dalam perjanjian lama. Maka itu bukan hukum yang mengikat kita dan menuntut kita untuk melakukannya. Yang keempat, sebagian perjanjian lama dibaharui dalam perjanjian baru. Nah, bagian manakah dari perjanjian-perjanjian lama yang dibaharui dalam perjanjian baru itu? Yaitu ada beberapa segi dari hukum etika perjanjian lama yang benar-benar diulang dalam perjanjian baru sebagai sesuatu yang benar-benar berlaku bagi umat Kristen. Yaitulah hukum kasih. Kita ingat ada dua substansi dari hukum kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih yang kedua itu kasih kepada sesama, yang dicatat dalam Matius 22 ayat 40. Yang sebenarnya itu dibawa Yesus dari perjanjian lama. Dalam hal ini Ulangan 6 ayat 5 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Lalu Imamat 19 ayat 18, "Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ada juga saudara-saudara beberapa hukum Taurat perjanjian lama yang dibawa Yesus ke dalam perjanjian baru
tetapi diberi makna dan pengertian yang lebih dalam lagi. Seperti misalnya yang dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 21 sampai 48. Saya tidak paparkan dan bacakan lagi untuk menghemat waktu, nanti kita baca sendiri. Ya, Matius 5 ayat 21 ayat 48 itu adalah hukum-hukum dalam perjanjian lama yang Yesus bawa ke dalam perjanjian baru, lalu kemudian diberi makna yang lebih dalam lagi, diberi pengertian yang lebih luas lagi. Sehingga tidak hanya dimengerti secara harafiah baku, sama seperti model-model pengertian dan pemahaman yang ditunjukkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang kelima, semua hukum perjanjian lama sesungguhnya harus dikatakan masih merupakan firman Allah bagi kita. Walaupun ingat, hukum itu tidak lagi merupakan perintah Allah bagi kita. Itu adalah firman Allah bagi kita, tapi bukan perintah Allah bagi kita. Itu adalah Taurat bagi Israel, bukan Taurat bagi kita. Namun, itu akan menjadi firman bagi kita, di mana Allah akan berbicara kepada kita melalui perjanjian lama dari perspektif perjanjian baru. Intinya, kita sebagai orang Kristen, kalau kita membaca dan memahami perjanjian lama, kita harus melakukannya dari perspektif perjanjian baru. Bila dilepaskan dari perspektif perjanjian baru, maka perjanjian lama itu adalah hukum yang diperuntukkan bagi umat Israel kuno atau orang Yahudi, dan bukan untuk kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, saya pikir hal-hal yang baru kita lihat ini penting untuk kita pahami, agar kita tidak keliru memahami hukum-hukum dalam perjanjian lama. Prinsip itu juga tentu menjadi perspektif dalam memahami tentang hukum persembahan perpuluhan, misalnya dalam perjanjian lama. Nah, sekarang mari kita memikirkan teks bacaan kita tadi, yaitu Ulangan 24 ayat 10 sampai 15. Nah, Ulangan 24 ayat 10 sampai 15 ini berisi 2 poin hukum Tuhan atau hukum Taurat. Yang pertama, berisi peraturan tentang pinjam-meminjam uang atau barang. Dalam hal ini perilaku yang harus ditunjukkan oleh seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang yang lain. Dan yang kedua, berisi juga peraturan tentang pemberian upah bagi pekerja harian. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan tema kita tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu apa? Yaitu jangan menahan upah pekerja. Maka kita akan berfokus pada peraturan tentang pemberian upah bagi pekerja. Dan itu berarti kita akan berfokus pada ayat 14 dan 15. Nah, mari kita lihat kembali ayat 14 dan 15. Saya bacakan sekali lagi. Ayat 14 dan 15-nya berkata begini. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saudara-saudara, ada beberapa prinsip yang terkandung dalam perintah Taurat ini berkaitan dengan pekerjaan dan upah. Yang pertama, jangan memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu, ya, maksudnya rekan sebangsa, bangsa Israel, bangsa Yahudi, maupun orang asing, yaitu yang bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Saudara-saudara, yang dimaksud dengan memeras di sini tentu menunjuk pada tenaga dan waktu. Memeras tenaga artinya memberikan dan memaksakan pekerjaan yang terlalu banyak dan terlalu berat. Namun upahnya hanya sedikit, tidak sesuai, tidak sebanding dengan pekerjaannya yang berat itu. Itu memeras tenaga. Selain itu, memeras di sini juga berkaitan dengan waktu kerja.
Nah, setiap pekerjaan itu memiliki durasi. Jadi saudara-saudara, semua pekerja itu harus dipandang sebagai saudara. Nah, memandang saudara berarti memandang mereka sebagai bagian dari hidupmu, bagian dari usahamu. Memandang saudara berarti memandang kita adalah mereka, mereka adalah kita. Tanpa mereka, kita tidak dapat mencapai hasil-hasil yang maksimal dari usaha kita. Jadi, anggap orang yang bekerja kepada kita itu sebagai saudara, bukan orang lain. Apalagi memandangnya sebagai orang asing dan bahkan memandangnya sebagai musuh. Tidak boleh. Jadi prinsip pertama dari poin yang ketiga ini ialah prinsip persaudaraan. Nah, prinsip yang kedua dari poin yang ketiga ini ialah prinsip kesetaraan. Mau orang asing atau rekan sebangsa, mau seagama atau berbeda agama, harus diperlakukan setara dan karena itu diberi upah yang sama. Kita boleh tambahkan juga setara dalam konteks gender, laki-laki dan perempuan. Harus dipandang setara, harus diperlakukan setara. Nah, besaran upah itu ditentukan oleh volume dan jam kerja, bukan oleh suku, agama, ras, dan gender. Selanjutnya, saudara, dikatakan pada ayat 14 dan 15 itu, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Maka prinsip yang keempat di sini adalah prinsip tepat waktu. Bayar upah pekerja harian itu sebelum matahari terbenam atau pas pada saat jam kerjanya selesai di sore hari. Jika menahan, maka itu masuk pada kategori pemerasan, kesewenang-wenangan yang merupakan ketidakadilan. Maka berarti itu melanggar prinsip keadilan. Yang kelima, prinsip menghidupi. Saat seorang pemberi kerja membayar upah pekerja harian itu pada waktunya, maka sesungguhnya dia sedang memelihara kehidupan dari pekerja harian itu dan keluarganya. Kebutuhan pokok mereka seperti makanan, minuman, dan lain-lain untuk satu hari saja sangatlah bergantung dari upah itu. Maka jangan menahan upah pekerja harian. Peliharalah dan hidupilah dia dan keluarganya dengan pemberian upah yang layak dan tepat waktu. Selain itu, jangan menahan upah pekerja harian. Di sini juga mengandung pengertian jangan sampai pekerja harian harus datang dan meminta-minta, menuntut-nuntut upahnya kepada kita. Dia tidak perlu meminta-minta, karena itu adalah haknya. Engkau sebagai pemberi kerja, jangan membuat dia menjadi peminta-minta. Dia pekerja bukan peminta-minta. Engkau yang harus mendatangi dia atau memanggil dia dan memberikan upahnya. Keenam, prinsip keberdosaan. Bahwa ketika pemberi kerja menahan upah pekerja harian, lalu karena keadaan yang belum mendapat upah itu membuatnya dan keluarganya berada dalam kesesakan, ya mungkin karena mereka belum punya makan yang bisa mengenyangkan perut mereka pada hari itu, lalu mereka berdoa kepada Tuhan sehubungan dengan kesesakan yang sedang mereka alami, maka Tuhan akan memandang sang pemberi kerja itu telah berdosa, tidak punya kasih dan keadilan, dan tentu Tuhan akan bertindak. Saudara-saudara, prinsip-prinsip firman Tuhan yang terkandung dalam hukum Taurat yang berkaitan dengan pemberian upah bagi pekerja, sebagaimana yang tertulis dalam Ulangan 24 ayat 14 dan 15 ini, dapat kita reduksi lagi pada dua prinsip saja, yaitu kasih dan keadilan. Mengapa? Karena kasih dan keadilan adalah norma sentra dari kehidupan pengikut Kristus.
norma sentra dari etika Kristen. Setiap orang percaya yang mempekerjakan pekerja harian atas usahanya, atas rumahnya, atas keluarganya, atas urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dipanggil Tuhan untuk menerapkan kasih dan keadilan terhadap mereka. Dengan kata lain, hukum perjanjian lama dalam Ulangan 24 ayat 14 dan 15 ini, ketika kita tinjau dari perspektif perjanjian baru, nilai hakikinya adalah kasih dan keadilan. Dan nilai hakiki ini ditegaskan kembali oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Mari kita lihat. Pertama, kasih. Kasih adalah inti dari kehidupan Kristus. Semua pengajaran dan karya Kristus, seperti mujizat-mujizatnya, keberpihakan Yesus pada orang miskin, sampai pada kematiannya di kayu salib, serta kebangkitannya, semua itu berintikan pada kasih. Karena itu Yesus mengatakan bahwa seluruh hukum Taurat berintikan pada dua hal, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Maka mengasihi pekerja harian adalah bagian dari mewujudkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saudara-saudara, kalau kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang telah menerima dan mengalami kasih Allah yang menebus kita dari dosa melalui karya salib Yesus, sehingga kita diselamatkan dan menjadi warga kerajaan Allah. Dan sebagai warga kerajaan Allah, kita pun diutus Tuhan untuk mempraktekkan, untuk menunjukkan dan mengamalkan kasih dalam hidup kita, seperti kasih yang ditunjukkan oleh Yesus itu. Nah, kasih yang bagaimanakah itu? Pertama, kasih yang rela berkorban. Seperti Kristus yang rela berkorban di kayu salib demi menebus dan menyelamatkan kita, hendaklah kita juga memiliki kerelaan berkorban untuk sesama yang hidupnya miskin dan menderita. Dalam konteks upah pekerja harian, maka berikan upah yang layak pada waktunya. Jangan memberikan upah yang tidak layak, yang tidak sebanding dengan volume dan beban kerja serta waktu kerjanya. Dan jangan menahan upah mereka, agar kebutuhan pokok hidup mereka dapat terpenuhi setiap hari. Tetapi kasih yang rela berkorban tidak akan pernah merasa puas dengan hanya memberikan upah standar kepada pekerja harian yang miskin, melainkan juga memiliki hasrat untuk memberikan lebih, memberikan bonus, memberi pertolongan dan bantuan yang mereka perlukan karena mereka miskin. Saudara, dalam konteks yang lain, yaitu konteks bencana banjir, bencana erupsi Gunung Ruang di Tagulandang, banjir baru-baru ya di Bitung, Pulau Lembe, di Likupang Timur, dan bencana erupsi Gunung Ruang yang terjadi masih sampai pada hari kemarin itu, mengakibatkan banyak warga masyarakat yang harus mengungsi dan mengalami kerugian material yang tidak sedikit. Nah, adakah kita memiliki kasih yang rela mengorbankan apa yang ada pada kita untuk didiakoniakan kepada mereka sehingga mereka terbantu? Kedua, kasih sebagai penghargaan yang setara. Kasih itu, saudara, berarti kita menghargai semua orang secara sama tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, status sosial, dan ekonomi. Mengapa? Karena semua manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Seorang filsuf, Immanuel Kant, pernah berkata, perlakukan manusia sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Nah, bila demikian, kita akan dapat bersikap kepada orang lain sebagaimana kita mengharapkan orang lain itu bersikap kepada kita. Tetapi bagi kita, orang percaya, kita punya alasan yang lebih lagi untuk menghargai orang secara sama dan setara,
Yaitu karena Allah menghendakinya demikian. Dengan menghargai semua manusia secara setara, maka kita sedang menghargai mahakarya Allah, yaitu manusia, siapapun dia. Dan ketika kita menghargai manusia sebagai mahakarya dari Allah, maka tentu kita sedang memuliakan Dia, Sang Pencipta. Yang ketiga, kasih yang membebaskan. Kasih yang membebaskan dapat kita lihat dengan jelas pada Kristus. Kristus bertindak dengan penuh kasih kepada orang-orang yang terbuang, memberi makan yang lapar, menyembuhkan yang buta, mengampuni yang berdosa, membebaskan orang yang dibelenggu kuasa jahat, dan bahkan Dia mati di kayu salib. Yang melakukan semua itu untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa, belenggu kejahatan, dan kemiskinan. Itulah kasih yang membebaskan. Saudara, gereja, baik sebagai satu persekutuan maupun sebagai individu, dipanggil Tuhan untuk memiliki dan menerapkan kasih yang membebaskan. Di mana ada kuasa yang membelenggu, menindas, memeras, memiskinkan, gereja dipanggil untuk mewujudkan peran pembebasan. Ada macam-macam cara yang dapat dilakukan gereja untuk menjalankan peran pembebasan. Misalnya, pertama, berdiri di pihak mereka yang tertindas dan miskin. Yang kedua, menyuarakan hak-hak mereka yang tertindas dan miskin. Yang ketiga, memperjuangkan agar mereka yang tertindas dan miskin dapat memperoleh hak-hak mereka. Yang keempat, berjuang mengupayakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang miskin, agar memperoleh penghasilan-penghasilan yang layak dan menikmati kehidupan yang layak. Yang kelima, memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kerja, agar mereka bisa produktif dan hidup layak, dan lain sebagainya. Itu kasih. Sekarang yang kedua, yaitu keadilan. Saudara, Yesus telah datang dan memproklamasikan pemerintahan Allah atau kerajaan Allah. Pemerintahan Allah menurut Nabi Yesaya yang sering dikutip oleh Yesus dalam pengajarannya adalah pemerintahan yang mewujudkan keadilan sebagai pembebasan bagi orang yang terbuang, bagi orang miskin, dan bagi orang-orang yang tertindas, agar supaya mereka hidup dalam damai sejahtera. Maka setiap warga kerajaan Allah dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi Allah. Misi Allah yang bagaimana? Satu, membebaskan orang miskin dan tidak berdaya dari ketidakadilan yang terus mereka alami. Yang kedua, mematahkan penindasan terhadap orang-orang tertindas. Yang ketiga, menghentikan kekerasan dalam bentuk apapun oleh siapapun dan menegakkan perdamaian. Dan yang keempat, memulihkan keadaan orang-orang yang terbuang dan tersingkir itu. Saudara-saudara, tidak seorang pun dari kita yang mau dirintangi jalannya dalam mencari nafkah bagi keluarganya. Tidak seorang pun yang mau didominasi oleh orang-orang lain dan dilecehkan oleh mereka yang hanya karena mereka lebih kuat secara sosial, politik, dan ekonomi lalu melecehkan kita. Kita tidak akan pernah mau. Tidak seorang pun dari kita yang mau tenaganya diperas tapi upahnya tidak sebanding. Tidak seorang pun dari kita yang mau jika sudah bekerja keras dan memberi produksi tetapi upahnya dikebiri. Tidak seorang pun dari kita yang mau gajinya, upahnya ditahan-tahan sehingga keluarganya menderita. Saudara-saudara, kenyataannya di luar sana ada banyak pekerja yang mengalaminya. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini menyerukan kepada para pemberi kerja, bertobatlah dari penindasan dan ketidakadilan yang engkau lakukan terhadap para pekerja, karena jika engkau tidak bertobat, engkau akan berhadapan dengan Tuhan yang murka. Milikilah kasih dan terapkanlah keadilan kepada pekerja-pekerjamu. Dan kepada kita selaku gereja, marilah kita terus dengan gigih memperjuangkan hak-hak para pekerja, hak-hak orang miskin,
dengan menegakkan keadilan dari kondisi-kondisi ketidakadilan yang masih menjadi realita, dan memperjuangkan kehidupan yang layak bagi para pekerja harian yang hidupnya miskin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh memikirkan firman-Mu dari Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai 15, terlebih khusus ayat 14 dan 15. Yang berbicara tentang intinya adalah kasih dan keadilan yang harus diwujudkan oleh para pemberi kerja kepada para pekerja yang bekerja kepadanya. Tetapi juga kasih dan keadilan dalam segala konteks, dalam segala lini kehidupan sesungguhnya. Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus, biarlah kami selalu mengingat, kami dipanggil untuk meneladani Yesus. Dan karena itu memperjuangkan keadilan yang berdasarkan kasih bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan dan penindasan, dan karena itu hidup dalam kemiskinan. Mampukan kami untuk memperjuangkan supaya setiap orang yang miskin, yang hidup termarginal, boleh mengalami perubahan-perubahan keadaan, dan ekonomi mereka mengalami peningkatan, dan hidup layak sebagaimana seharusnya manusia hidup. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan yang akan dilakukan di Gereja Masehi Injili di Minahasa pada hari Minggu tanggal 5 Mei nanti, dan bahkan di seminggu ke depannya, agar supaya firman Tuhan diberitakan dengan jelas, dengan tegas, dengan penuh hikmat dan marifat surgawi oleh setiap hamba-hamba firman Tuhan, membawa jemaat Tuhan makin hari makin dibangun kerohaniannya dan makin berjalan di dalam kebenaran. Urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus setiap pelayan firman, agar supaya sungguh-sungguh Engkaulah yang berotoritas pada mereka tatkala firman-Mu diberitakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara untuk pembelajaran firman Tuhan kali ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua dalam kehidupan dan dalam pelayanan. Sampai kita berjumpa kembali pada edisi berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe kiranya berkenan menekan tombol subscribe-nya. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin.